Hai, buat kamu yang baru banget dalam perawatan rambut, yang mungkin kamu punya masalah rambut yang banyak banget, tapi bingung mau mulainya itu dari mana, lihat iklan ini, produk itu, kayaknya banyak banget, mulai dari serum, kemudian ada masker rambut, krim bat, segala macam, dan kamu pusing, aduh aku harus pakai yang mana. Nah, ini video aku khususkan buat kamu yang baru banget untuk mulai ngerawat rambut kamu, karena ini adalah basic hair care yang betul-betul kamu perluin atau yang harus banget kamu punyai sebelum kamu pakai produk yang macam-macam. Dan sebelum lanjut, seperti biasa, tenang aja, aku nggak bakalan paksa kamu kok untuk subscribe atau untuk like dan segala macam, karena itu hak dari kalian. Aku cuma mau tekankan kalau aku bukan dokter, aku bukan orang medis, aku bukan expert, aku bukan hairstylist atau apalah itu. Aku cuma orang awam yang dulu punya masalah dengan rambut kering, kasar, kusam, bercabang. Hampir semua masalah rambut itu aku punya, sampai akhirnya aku nemuin cara, produk, dan bahan yang tepat untuk ngerawat rambutku. Dan juga perlu aku tekankan di sini, masalah rambut yang bakalan aku bahas di sini adalah masalah rambut yang kering, kemudian kasar, mengembang, intinya kayak susah diatur, agak kaku juga, baik kamu yang rambutnya itu keriting, ikal, ataupun lurus. Dan ini juga bisa sedikit banyaknya membantu membuat rambut kamu itu sedikit tampak lurus. Aku bilang tampak lurus ya, bukan meluruskan rambut. Itu dua hal yang berbeda. So basic hair care ataupun perawatan rambut yang paling dasar yang pertama adalah keramas. Ya, ini paling dasar banget. Dulu aku ngerasanya yang setiap habis keramas rambutku itu bagus, tapi setelah yang kayak cuman beberapa jam, aduh kering lagi, mengembang lagi, kasar lagi, dan segala macam. Jadi aku keramas lagi yang satu hari bisa 2 sampai 3 kali, dan itu malahan membuat rambutku itu ujung-ujungnya makin kering. Jadi aku tahu sekarang bahwa keseringan keramas ataupun terlalu sering keramas itu bakalan bikin rambut kita itu kering. Jadi ini frekuensi keramasnya masih banyak yang bingung ataupun yang ragu. Aku lihat dari video-video sebelumnya banyak banget yang tanya dari kalian, Bang, sebenarnya keramas yang paling bagus itu berapa kali dalam sehari atau berapa kali dalam seminggu? Itu tergantung kamu. Kalau untuk yang kayak angka tepatnya nggak ada, karena itu bisa beda-beda di masing-masing orang. Kalau aku pribadi itu 2 sampai 3 kali dalam seminggu, kadang 2 kali, kadang 3 kali dalam seminggu juga, tergantung dari aktivitas fisikku, tergantung juga dengan kondisi rambutku. Kalau misalkan rambutku rasanya gak gatal, ya aku bakal keramas gitu loh. Tapi intinya ini sebagai mudahnya aja, ini kan kita bakalan bahas rambut kering di sini. Sebagai contoh yang paling gampang aja, kalian mulai dari 3 kali atau 4 kali dalam seminggu, dan itu nggak ada masalah di kulit kepala, nggak ada masalah di rambut, dan segala macam oke-oke aja. Berarti kalian bisa kurangi jadi 3 kali dalam seminggu, kemudian besoknya itu jadi 2 kali dalam seminggu, sampai akhirnya kalian nemuin frekuensi keramas yang tepat. Mungkin yang kayak 2 kali dalam seminggu, oh ini kayaknya terlalu jarang nih, jadi kalian balik lagi ke 3 kali dalam seminggu, sampai akhirnya kalian nemuin frekuensi yang tepat. Bisa aja mungkin dalam minggu ini 2 kali seminggu, bisa aja minggu besoknya itu 3 kali seminggu, karena aku bilang tergantung dari kondisi rambut kalian, kulit kepala, dan juga aktivitas fisik. Dan pertanyaan selanjutnya ini yang paling banyak muncul, Bang, kalau misalkan nih hari ini jadwal keramasku, nah besok kan aku nggak keramas nih, nah apakah aku harus basahin rambut atau enggak? Itu tergantung dari kondisi rambut kalian, maksudku kondisi dari kulit kepala kalian ya. Kalau misalkan rasanya agak gatal atau rasanya agak kotor, ya aku saranin kalian bilas. Atau mungkin kalau nggak cukup dibilas dengan air aja, kalian bisa pakai sampo, cuman samponya itu sedikit aja pakai. Jadi kalian bisa kondisikan dengan kondisi kulit kepala kalian. Kalau aku biasanya kalau hari ini keramas, besoknya itu nggak jadwal keramas, tapi paginya itu mungkin aku agak berkeringat atau yang kayak habis olahraga gitu, nah aku bakalan sampoan sedikit aja atau mungkin cuman bilas aja. Kemudian basic hair care rutin yang kedua ataupun perawatan rambut yang paling dasar yang kedua itu adalah sampo dan juga conditioner. Ini yang penting banget juga aku bilang, karena ini paling dasar banget. Kalian nggak perlu mikirin yang kayak aduh aku harus pakai serum apa, aku harus pakai masker rambut apa, aku harus pakai yang kayak
vitamin rambut apa segala macam gitu, karena kan banyak banget iklannya di sana sini yang akhir-akhirnya bikin kita pusing. Nggak usah pikirin itu dulu. Kalau misalkan basic hair care ataupun perawatan dasar rambut kalian sendiri aja masih kacau ataupun masih belum beres gitu, jadi aku saranin beresin ini dulu. Yang pertama itu tadi untuk keramas, termasuk cara cara keramas kalian bisa cek video aku sebelumnya dan frekuensi keramasnya. Kemudian yang kedua adalah shampoo dan juga conditioner. Jadi shampoo dan conditioner yang aku saranin adalah yang khusus untuk melembutkan dan juga melembabkan rambut, tapi lebih fokusnya itu untuk melembabkan rambut ya, karena kan namanya rambut kering kemudian mengembang. Kenapa mengembang? Dia karena kering. Jadi kalian butuh shampoo dan juga conditioner yang khusus untuk melembabkan dan sekaligus juga melembutkan rambut. Sekali lagi aku bilang selalu pakai conditioner setelah kalian pakai shampoo. Jadi jangan cuma pakai shampoo aja. Aku saranin banget kalian pakai sampo yang non SLS. Itu gimana cara taunya? Biasanya di kemasannya itu bakalan ada tulisan non SLS, dan ini memang nggak dijumpai di warung-warung ya. Kalian bisa beli di online. Kemudian kondisionernya kalian bisa pakai kondisioner yang khusus untuk melembabkan dan juga melembutkan rambut, yang kaya dengan mungkin aloe vera, kemudian yang kaya dengan keratin. Keratin itu diperlukan banget untuk rambut kita, itu sebagai makanan untuk rambut kita. Dan mungkin di sini kalian udah bang, langsung aja bilang aja, sebut merek aja. Oke, kalian bisa pakai sampo dari Tresemme yang keratin smooth, kemudian pakai sampo yang dari Pantene yang damage care, kemudian juga pakai dari Dove yang aku lupa, mungkin yang kayak pokoknya yang untuk melembutkan dan juga melembabkan dan juga untuk kayaknya total damage treatment deh kalau nggak salah yang dari Dove ini. Kemudian bisa juga dari L'Oreal yang Smooth Intense, atau yang lain aku kurang begitu rekomendasiin. Maksudku ini yang ada di pasaran yang gampang banget untuk kalian temui di pasaran itu. Dan aku nggak saranin kalian pakai sampo yang anti ketombe, itu bakalan bikin rambut kalian makin kering ya. Kemudian kalau untuk conditionernya sama untuk Tresemme yang keratin smooth, kemudian yang tadi juga ya. Dan gimana untuk masker rambut? Kalau aku kan rutin banget masker rambut, dan itu aku bisa bilang yang paling banget buat rambut aku berubah dari yang sebelumnya entah gimana sampai akhirnya aku suka dengan keadaan rambutku. Aku pakai masker rambut Simply Coco, tapi aku nggak bakalan bahas itu, baik masker rambut ataupun vitamin rambut ataupun juga yang lain, karena kalian benerin dulu aja ini basicnya ataupun dasar dari perawatan rambut ini. Kalau kalian udah paham, barulah nanti mencoba melangkah untuk produk-produk yang lain, kayak mungkin bisa pakai vitamin rambut, masker rambut, krim bat, dan segala macam. So ya, semoga video ini berguna. Sekali lagi aku bilang aku bukan dokter. Intinya kalau ada hal yang baik di video ini kalian ambil, kalau ada hal yang buruk kalian buang aja jauh-jauh. So thanks for watching, see you in the next video, bye for now.